Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan judul Sistem dan Kebijakan Pendidikan di Finlandia. Yang pertama yaitu A. Sejarah singkat negara Finlandia. Revolusi sistem pendidikan Finlandia ketika pemerintah memutuskan untuk menghapus sistem pendidikan berjenjang dan menggantikannya dengan sistem pendidikan wajib dasar nasional 9 tahun. PSS merupakan sistem pendidikan yang mengutamakan pendidikan berjenjang bagi seluruh siswa. Sistem ini dinilai tidak efektif karena pada kenyataannya terdapat perbedaan kemampuan murid dalam menerima dan mencari ilmu yang diberikan. Hal tersebut menimbulkan fenomena pemberian peringkat dan labelisasi, yaitu siswa berprestasi dan siswa tidak berprestasi, serta sekolah favorit dan sekolah tidak favorit. Yang kedua, fenomena tersebut menimbulkan dampak buruk terhadap mentalitas murid, guru, dan institusi pendidikan. Dengan fenomena tersebut, setiap murid tidak menerima kualitas pendidikan yang merata. Ada murid yang dapat mengikuti pendidikan percepatan, dan ada murid yang kerap kali terpaksa mengulang kelas. Yang B yaitu sistem pendidikan di negara Finlandia. Sistem pendidikan Finlandia memiliki tujuan utama untuk mewujudkan high level education for all. Guru di Finlandia harus memiliki gelar master dan mengajar dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran kooperatif. Finlandia sangat berbagi hasil kerja pada guru sehingga gaji guru di Finlandia lebih dari 40 juta per bulan. Pendidikan di Finlandia jarang mengganti kurikulum pendidikannya. Perencanaan kurikulumnya adalah tanggung jawab guru, sekolah, dan pemerintah kota, bukan pemerintah pusat. Peserta didik Finlandia memiliki jam belajar yang relatif singkat di sekolah. Mereka tidak dibebani dengan banyak pekerjaan rumah, ujian terstandar, bertaruhan tinggi, dan tidak ada sistem ranking. Pembiayaan pendidikan di Finlandia dari jenjang sekolah dasar hingga pendidikan tinggi dan pendidikan orang dewasa hampir sepenuhnya dengan sumber publik. Selanjutnya yaitu terdapat pula tingkat pendidikan di negara Finlandia. Pada tingkat ini terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama pendidikan prasekolah, selanjutnya yaitu yang kedua pendidikan dasar, yang ketiga yaitu pendidikan menengah atas, yang keempat pendidikan umum, yang kelima pendidikan vokasi, dan yang keenam yaitu pendidikan tinggi. Selanjutnya yaitu yang C, keunggulan sistem pendidikan di negara Finlandia. Terdapat keunggulan dari sistem pendidikan di Finlandia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem pendidikan dengan kesetaraan serta keadilan bagi seluruh masyarakat. Yang kedua, pendidikan berbasis inklusi sudah diterapkan. Yang ketiga, biaya pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah. Dan yang keempat yaitu kurikulum pendidikan yang bersifat konsisten dan fleksibel. Selanjutnya yaitu yang D, kelemahan sistem pendidikan di negara Finlandia. Dari keunggulan sistem pendidikan Finlandia, terdapat kekurangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hanya bisa diterapkan pada negara kecil, dan yang kedua, tidak adanya standar ukuran yang pasti untuk melihat perkembangan anak secara berkala. Hal ini dikarenakan tidak ada tes secara berkala. Baiklah, selanjutnya yaitu kebijakan pendidikan di negara Finlandia. Nah, ada beberapa kebijakan pendidikan di negara Finlandia. Di antaranya yang pertama yaitu seleksi guru yang ketat. Seleksi guru ini merupakan pemilihan dari calon peserta guru tentunya dengan sangat ketat. Jadi calon guru dengan ijazah S1 itu hanya diterima 5% saja. Kemudian dari S2 itu calon guru dari S2 itu hanya diterima 20% saja. Kemudian kenapa kok Finlandia ini melakukan seleksi yang ketat? Karena dengan seleksi yang ketat maka terciptanya kualitas guru yang baik. Nah, dengan kualitas guru yang baik, maka pendidikan pun akan menciptakan pendidikan yang baik pula. Kemudian yang kedua yaitu
gaji di Finlandia itu sangat tinggi. Nah, jadi gaji guru di Finlandia itu per bulannya yaitu 40 juta. Kemudian sebelum menjadi guru ternyata harus masuk dulu ke fakultas keguruan terlebih dahulu. Yang mana fakultas keguruan ini masuknya itu sangat sulit, lebih sulit dari masuk ke fakultas kedokteran. Nah, pada umumnya pendapatan guru di Finlandia ini lebih besar atau 2 kali lipatnya dari gaji guru di Amerika Serikat. Tidak peduli itu guru SD maupun SMA maupun SMP ya. Nah, semua guru di Finlandia ini diwajibkan untuk memegang gelar master yang disubsidi penuh oleh pemerintah dan tentunya memiliki tesis yang dipublikasikan. Kemudian dilihat dari sisi peserta didik, negara Finlandia ini telah mendirikan pendidikan anak usia dini, kemudian kurikulumnya yang konsisten, kemudian meminimalisir ujian, terus kemudian juga tidak ada ranking di kelas, kemudian biaya pendidikan itu ditanggung oleh negara. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan pendidikan di negara Finlandia. Nah, tujuan utama sistem pendidikan Finlandia ini adalah untuk mewujudkan high level education for all, yaitu tujuan tersebut mengupayakan agar seluruh rakyat Finlandia ini mengenyam atau dapat melaksanakan pendidikan hingga tingkat yang tertinggi secara merata, tentunya dengan kemampuan dan juga kompetensi dan juga keahlian yang terbaik. Nah, kemudian yang terakhir yaitu inovasi yang dapat diambil bagi negara Indonesia. Ada beberapa inovasi yang dapat diambil untuk negara kita, Indonesia. Banyak sekali ya tentunya. Nah, di sini saya akan mengambil hanya 5 saja karena semuanya sudah dijelaskan ya di makalah. Silahkan dilihat di makalah. Jadi yang pertama, inovasi yang pertama yaitu anak-anak Finlandia ini tidak diperkenankan untuk melaksanakan sekolah dasar itu pada umur 7 tahun. Kalau belum genap 7 tahun itu tidak boleh ya. Kemudian yang kedua yaitu guru-guru Finlandia itu mempunyai sistem lain untuk menilai siswa, bukan dari ujian, kemudian bukan dari pekerjaan rumah atau PR. Kemudian yang ketiga yaitu hanya ada satu tes standar wajib di Finlandia, yaitu ketika mereka umur 16 tahun. Kemudian yang keempat, semua anak pintar atau tidak pintar itu diletakkan atau itu belajar di kelas yang sama, tidak dibeda-bedakan. Kemudian yang kelima yaitu 30% anak-anak di Finlandia itu memperoleh beasiswa selama 9 tahun untuk sekolah. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.